Corona ya. Subhanallah. Antum tahu arti corona itu? Ada yang tahu? Ya. Corona itu kita kada bisa terlepas dari corona. Itu kebutuhan pokok kita. Corona itu kebutuhan pokok. Ya kan? Kopi, kopi apa lagi? Kopi, roti dan nasi itu kebutuhan pokok. Kita tidak bisa itu. Pasti. Tiap hari eh, guru guru kita ada guru Darussalam yang mengatakan itu kebutuhan pokok kata beliau. Ya, kopi, roti dan nasi. Kebutuhan pokok. Adapun virus corona, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat ya. Mengangkat virus-virus baik di Indonesia atau di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi pertanyaannya untuk menyikapi ya, bagaimana? Mungkin ada dua cara atau dua ini di dalam menyikapi virus yang menyebar, wabah yang menyebar ini. Pertama, satu, caranya kita dengan mematuhi anjuran himbauan pemerintah. Misal untuk meniadakan himpunan atau perkumpulan yang orang banyak. Ya, alhamdulillah kita laksanakan hari ini. Artinya menjauhi kumpulan-kumpulan orang yang banyak. Untuk tidak terlalu banyak bersalaman misalkan. Untuk tidak ini, tidak itu kita ikuti. Apa yang menjadi himbauan para ahli dalam hal ini adalah medis dan pemerintah, kita ikuti. Kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa yang menciptakan corona itu siapa? Yang mengadakan corona itu siapa? Allah. Berarti Allah jugalah yang mampu mengangkat, mampu membunuh, mampu menghilangkan virus yang bernama COVID-19 ini atau corona itu. Dan bahkan inilah yang harus lebih kita unggulkan ya. Ini yang harus lebih kita utamakan daripada anjuran pemerintah tadi. Kita lebih mengunggulkan, kita kembalikan semuanya kepada Allah yang mampu mengangkat, mampu menghilangkan, mampu membunuh virus ini. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Dengan cara satu, kita baca ayat-ayat tentang apa? Melindungi diri. Dua, mengikuti apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kan ada ta'awudzat. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal judham wal junun wa sayyil asqam, atau bismillahilladzi la yadurru ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, atau doaul karb namanya. Itu kita baca. Ini yang harusnya lebih kita utamakan. Kita kembalikan ini yang harus menjadi pokok atau senjata utama kita di dalam memerangi virus ini, tanpa melupakan anjuran para ahli. Ini yang harus kita kedepankan. Ini yang harus kita utamakan. Ini. Bukan yang ini. Jangan terbalik. Ya kan? Karena Allah itu maha kuasa. Kita semua percaya bahwa Allah lah yang mampu menghilangkan, mengangkat semua virus ini. Kalau Allah berkehendak, Allah tidak berkehendak, maka tidak terjadi. Api, jangan misalnya api. Di saat Allah mengangkat sifat kemampuan api untuk membakar, maka dia tidak membakar. Begitu juga virus ini. Kalau misal nauzubillah, mudah-mudahan tidak ada ya yang kita di sini yang terkena. Kalau misalkan ada terkena, meninggal, apa efeknya di hadapan Allah? Efeknya apa? Apakah misalkan ketika dia terkena virus corona mati karena virus ini, oh ini mati su'ul khatimah? Kan tidak. Tidak ada efeknya. Mati dalam keadaan karena virus corona, atau yang tidak mati karena virus corona, tidak ada efeknya di hadapan Allah. Bahkan ada pahalanya. Ada pahalanya. Kata Rasulullah di saat itu menanyakan kepada sahabat, wahai sahabatku, siapa sih yang kalian kira syuhada? Kata Rasulullah. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, syuhada itu adalah orang yang berperang di jalan Allah meninggal. Di saat dia memerangi, menegakkan kalimat tauhid, meninggal di saat itu, ini orang syahid. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu, kata beliau, syuhada umatku ini sedikit. Orang-orang syahid di umatku ini kalau hanya orang yang meninggal ketika perang saja, maka sedikit, kata beliau. Lalu kata beliau apa? Al-mat'unu syahid, wal mabtunu syahid, wal ghariqu syahid,
wa sahibul hadmi syahid. Nah, kata beliau banyak menyebutkan jadi banyak para syahid. Jadi salah satunya kata beliau apa? Al-mat'un, orang yang kena penyakit taun. Taun itu semua penyakit yang mewabah, yang sekiranya mewabah. Itu namanya taun. Nah, orang mati karena ini dia sabar menerima ketentuan Allah, pahalanya apa tadi? Syahid. Zaman sahabat, zaman Sayyidina Umar, itu ada namanya taun terkenal, namanya taun Amwas. Antum tahu berapa yang meninggal? 25.000 jiwa yang meninggal pada itu. Ada yang mengatakan 30.000 jiwa yang meninggal. Itu di sekitaran kota Syam. Taun namanya terkenal taun Amwas. Kalau tidak keliru tahun 18 Hijriah. Taun Amwas 30.000. Banyak sahabat Nabi yang mati di sana. Banyak sahabat termasuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, salah satu orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Banyak sahabat Nabi, Dirar bin Azwar, meninggal ketika apa? Ketika tahun Amwas. Apa terus? Tidak ada masalah. Tidak ada. Intinya yang mau sampaikan adalah apa? Jangan terlalu takut. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kita kembalikan kepada Rasulullah. Karena kadang-kadang ya, karena ketakutan yang berlebih itu kadang-kadang lebih membahayakan dari penyakit itu sendiri. Ketakutan yang berlebih, takut, akhirnya mati, ya kan? Karena ketakutan yang berlebih. Untuk itu himbauan untuk tidak terlalu takut. Kita laksanakan anjuran pemerintah, kita laksanakan anjuran Allah, anjuran Rasulullah, kita kembalikan semuanya kepada Allah, kita terima semua ketentuan Allah, insya Allah tidak ada masalah. Kata Rasulullah, kalau ada taun di suatu kaum atau di suatu daerah, maka jangan ada yang masuk ke sana. Ini himbauan Rasulullah dulu ya. Jangan ada yang masuk, dan yang di dalam jangan keluar. Itu himbauan Rasulullah. Yang di dalam jangan keluar, yang keluar jangan di dalam. Apa? Yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Isolasi, Pak. Itu anjuran beliau. Nah, jadi poin yang pengen saya sampaikan, jangan terlalu takut, kembalikan semuanya kepada Allah. Kita laksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah, kita baca ta'awudzat, serta melakukan instruksi dari yang berwenang atau pemerintah dan medis di sini. Jangan terlalu takut berlebih. Karena itu tadi, kalaupun ditakdirkan ada yang meninggal, itu mati syahid. Ya, mati syahid. Allahu a'lam.